Kemudian semua orang tidak boleh meninggalkan sholat, dosa besar. Nah, ya, na'udzubillah. Makanya tolong sholat itu difahamkan dengan cara yang mudah. Makanya termasuk fikih praktis ini memudahkan bagaimana orang bisa melakukan sholat. Jangan sampai sholat dipersulit. Haram kalian mempersulit urusan sholat. Sebab ini adalah amalan berat. Amalan besar. Kalian ringankan seringan-ringannya. Kalian ringankan seringan-ringannya. Orang boleh meninggalkan sholat, tapi wajib diqadha. Tidak dosa dia meninggalkan sholat. Yang pertama karena ketiduran. Ada catatannya nak ini nanti nak. Tidur seperti apa nanti? Kamu catat dulu. Yang pertama ketiduran. Yang kedua lupa. Dan lupa nggak bisa dibuat-buat nak ya. Yang keempat karena menjamak. Yang keempat yang ketiga menjamak. Kalian meninggalkan waktu zuhur untuk kalian jamak dengan waktu asar. Ya tak? Dipaksa, yang keempat dipaksa untuk meninggalkan sholat. Kalau kamu sholat aku bunuh. Tentunya dengan catatan siapa yang seperti apa sih paksaan itu kan gitu. Keterangannya tidur itu nak. Kalau keterangan tidur yang boleh, yang tidak dosa meninggalkan sholat, yang pertama adalah orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat. Jam begini kamu tidur, jam begini tidur, bangun asar, zuhurmu hilang, kamu tidak dosa. Memang betul kamu dirotan sama ustadz, iya. Cuman memang di hadapan Allah tidak dosa. Karena memang betul-betul kamu tidur. Tidur beneran, bukan pura-pura tidur. Karena tidurmu sebelum masuk waktu sholat. Kalau tidurmu sebelum masuk waktu sholat, maka kamu tidak dosa meninggalkan sholat itu. Tapi dengan catatan ini, catatan kecil di bawah. Dengan catatan, dia menduga bakal bangun di waktu sholat. Nah, catatan ini penting. Bagi orang yang suka begadang, tidur subuh, menjelang subuh. Subuh kurang 10 menit tidur. Bangun jam 8, ini kan kurang ajar. Ada anak bandel, gak pernah sholat subuh. Alasannya pakai ilmu fikih ini. Asalkan tidurnya sebelum masuk waktu sholat, biarpun kebablasan enggak dosa. Makanya dia habis begadang tidurnya jam 4:30. 5 menit sebelum azan tidur sampai pagi. Dimarahi sama abahnya enggak dosa. Nah, ini fikihmu fikih ngaco. Dengan catatan menduga dia bisa bangun. Kalau dia menduga tidak bisa bangun, wajib nunggu. Misalnya itu tadi, ngantuk bener. Ini kalau saya sholat, pas sekali tidur, pasti kebablasan. Pasti kebablasan. Sudah sering saya itu. Tunggu 5 menit lagi. Gimana caranya? Jalan-jalan gimana? Pokoknya harus tunggu. Atau pesan sama orang, suruh gebukin nanti. Kalau dia bebas lempak, kalau dia diam-diam tidak boleh, haram, dosa. Maka ada catatannya. Yang kedua, tidur setelah masuk waktu sholat, tapi dia yakin bakal bisa bangun sebelum keluar waktu sholat. Dengan kebiasaannya satu. Yakin bisa bangun dengan kebiasaannya. Biasanya tidur dia hanya setengah jam tok. Habis adzan duhur langsung, habis adzan duhur langsung tidur. Belum sholat, ketiduran. Dia biasanya tidur 1 jam tok. Bangun masih jam 1. Dengan kebiasaan. Yang kedua, dengan minta dibangunkan oleh seseorang yang bisa dipercaya. Minta bangunin Ali. Agak benar. Ali bangunin saya ya. Wah, ini ngaco. Ali anak kecil. Ali nggak ngerti waktu sholat. Minta dibangunin oleh orang yang mengerti. Yang ketiga, dengan alat yang pasti beker.
Jadi kamu putar setengah jam aja deh, saya ngantuk banget 1 jam deh. Saya putar 1 jam bunyi. Nah, kalau sudah kamu siap begitu, tahunya ente baru pasang beker begini, ada teman ente Irfan iseng, dia pinjem jamnya, bawa ke sini, tahunya nggak bunyi, karena jamnya pergi. Ya nggak dosa kamu, karena kamu sudah niat. Ya. Tahunya jamnya diambil sama anakmu atau siapa. Tunggu nggak ada beker bunyi, kebablasan. Atau orang yang kamu peseni mati, bangunin saya, oh iya beres, tak bangunin nanti, mati dia, nggak bisa bangunin kamu berarti. Atau dia tidur juga, nggak seperti biasanya, tapi kamu yakin orang ini bakal bisa bangun nih. Asalkan ada usaha, maka tidak dosa yang demikian itu. Ya? Tapi kalau kalian pura-pura tidur dan sebagainya, Allah Maha Tahu nak, Allah dosa meninggalkan sholat, dosa yang sangat besar. Lupa pun tidak semua lupa. Lupa karena sesuatu yang mubah. Sunnah dan wajib. Di saat kamu melakukan sesuatu yang mubah itu aja, mubah. Ngelihat pemandangan, Masya Allah, Subhanallah, hijaunya tanaman, aji, burung, bunga-bunga. Oh, Allahu Akbar, Allah, asar, belum sholat zuhur saya ini. Lupa. Dari sesuatu yang mubah, mungkin sekali. Yang kedua, sesuatu yang sunnah atau wajib. Saking khusyuknya baca Al-Quran, Masya Allah, kayak entinya. Atau belajar khusyuk. Lupa. Tiba-tiba sudah adzan. Dan mungkin, kalau yang ini sering, banyak orang. Banyak orang rajin dan sebagainya, baca Al-Quran khusyuk, lupa. Mungkin. Sunnah atau yang wajib. Tapi sesuatu yang makruh sama yang haram, dosa. Kenapa? Makruh seharusnya kamu tinggalkan. Main catur, lupa, kebablasan. Main bola, karena tidak dikatakan sunnah itu. Dan bukan mubah. Kalau kita anggap sebagai sesuatu yang makruh. Kecuali kita katakan main bola adalah olahraga biasa, makruh. Apa mubah? Anggap saja, sudah kita keluarkan bola dari yang makruh. Bukan makruh. Olahraga yang benar. Asalkan tidak meninggalkan waktu sholat dan sebagainya. Anggap saja permainan yang sesuatu yang makruh. Apalagi haram. Melihat sesuatu yang haram. Apa saja. Film yang haram ini. Na'udzubillah. Haram kebablasan. Haram ya haram. Maka menjadikan sholat, meninggalkan sholat hukumnya haram. Tapi apapun bentuknya, sholat harus kamu qadha. Kalau kamu ma'an sholatin, falyusalli matastaiqadha. Barang siapa yang tertidur lalu meninggalkan sholat, hendaknya dia wajib mengqadha sholatnya kapan dia bangun. Man nasiya an sholatin falyusalliha mata tadzakkara. Yang lupa melakukan sholat, hendaknya dia melakukan sholat waktu ingat. Maka ini yang dikatakan para ulama wajib mengqadha. Cuman tidak dosa nak ya. Karena sebabnya tadi jelas. Dipaksa sama orang, ayo. Dipaksa. Kalau ada orang memaksamu untuk tidak sholat, awas kalau kamu sholat, kamu akan aku bunuh. Maka di sini tidak dosa kalian meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah tidak dipaksa lagi, wajib sholat. Gimana sih paksaan yang menjadikan kamu boleh meninggalkan sholat? Syarat-syarat memaksa. Syarat-syarat paksaan yang boleh kita meninggalkan sholat. Bukan sholat saja, melakukan yang haram. Dipaksa untuk minum minuman keras, dipaksa untuk melakukan keharaman. Paksaan syaratnya, syarat paksaan yang dianggap.
Yang pertama adalah dengan ancaman hilangnya 5 hal. Nyawamu, akalmu, fungsi tubuhmu, aku potong jempolmu. Fungsi tubuhmu, kehormatan. Naudzubillah, kalau sholat tak perkosa anakmu atau bagaimana, kehormatan. Yang kelima adalah harta. Kamu sholat, awas, ambil mobil ini, motor ini. Harta dijaga ternyata. Jadi kalau ada orang ngancam mau mengambil itu semuanya, kamu boleh meninggalkan sholat. Subhanallah, urusan harta karena hak. Sebab mungkin harta ini adalah untuk nafkah, untuk ini. Biarpun kamu melimpah ruah hartamu. Yang kedua, yang memaksa mampu mewujudkan ancamannya. Yang memaksa mampu mewujudkan ancamannya. Maksudnya bisa membunuh beneran. Bisa melakukan sesuai dengan ancamannya. Anak kecil umur 5 tahun bilang sama kalian, kalau kamu sholat awas tak bunuh. Anak umur 2 tahun. Dia tidak bisa mewujudkan ancamannya. Jadi kalian hafal ya syarat-syarat namanya syurutul ikrah. Kapan paksaan itu baru dianggap. Yang kedua adalah mampu mewujudkan ancamannya. Yang ketiga, dalam dugaan, diduga dia benar-benar mengancam. Bukan guyonan. Kalau teman guyonan, awas ya kamu sholat nanti ya tak potong jempolmu. Lah kalau ngomong temannya itu beneran enggak kira-kira? Itu mau sholat tak potong jempolmu. Ya guyu ketawa saja kita. Tapi kalau orangnya beremani, kemarin sudah kejadian 2 orang dipotong jempolnya nih. Ini ada tanda-tanda. Jadi harus kalian menduga dia bakal mewujudkan omongannya. Yang keempat, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Contohnya, ada pilihan lain misalnya. Kalau kamu sholat, awas, tak potong jempolmu. Kukunya aja deh. Gak ada tawaran, gak ada pilihan. Dia pokoknya melakukan itu. Kalau ada pilihannya, maka nggak sah ancaman itu. Kalau sudah memenuhi syarat ini, baru kamu dianggap termasuk melakukan yang haram yang lainnya, misalnya minuman keras. Mabuk, cepat, minum. Dan minum, kalau tidak minum tak bunuh. Minum. Selesai. Masalah menjamak sholat jelas ya. Menjelaskan bab jamak. Nanti ada buku Buya masalah sholat di atas tol harus kalian pelajari. Karena itu fikih kemasyarakatan. Kalian harus ngerti.